Oke. Jadi di video sebelumnya kita udah bahas penjumlahan vektor. Sekarang kita bahas terkait komponen vektor. Nah, ini salah satu yang paling penting ya. Sering banget keluar di berbagai soal. Jadi ada komponen vektor. Nah, komponen vektor ini dia itu didasarkannya pada, jadi vektor itu ada sudah pasti di sumbu X dan di sumbu Y. Kita bikin sumbunya dulu. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, jadi vektor ini, misal vektor kan arahnya bisa kemana aja ya. Misal kita buat si vektor ini ada vektor A, arahnya itu dia seperti ini, lurus ya. Misal yang pertama, dia sejajar sama komponen X. Nah, di sini. Misal ini vektor A. Nah, kalau vektor A gini berarti kita bisa nyatakan vektor A ini berada di sumbu X saja gitu, y-nya 0. Jadi misal dia ada di A, misalkan dia kan dari sini sampai sini ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Anggap aja dia di 3. Maka besarnya itu adalah 3 di sumbu X atau 3i bahasanya, vektor satuannya i atau 3 ada di sumbu X. Nah, ini kalau misalkan dia kayak gini. Yang kedua, kalau misalkan dia miring. Misal dia bentuknya gini. Dari sini. Nah, gini. Nah, ini berarti nyatainnya gimana gitu. Karena kan dia miring gitu. Nggak ke sumbu E, nggak ke sumbu Y. Nah, kalau misalkan nemu yang miring-miring gini, kalau nggak lurus gini atau lurus ke atas, kalian harus uraikan si vektor tersebut ke sumbu X dan ke sumbu Y. Tinggal tarik aja dari pangkal ini, pangkal vektor B ya, pangkal yang ini, tarik ke sumbu X dan tarik ke sumbu Y ke atas. Jadi gini. Kok warna hitam? Merah mana? Jadi tarik ke sini. Nah, ini terus tarik ke atas sejajar sama panahnya ya. Jadi ini disebut dengan BX, ini disebut dengan BY. Kayak gitu. Ini adalah theta. Tuh, jadi ini tarik ke sini, jadi panjangnya tuh sampai sini ya. Terus ini tarik ke sini juga. Nah, bentuk ada dua segitiga kan, segitiga atas sama segitiga bawah. Dengan theta di sini. Nah, jadi bisa disimpulkan dari penjumlahan kemarin bahwa bahwa vektor B ini merupakan penjumlahan dari vektor komponen BX ditambah vektor komponen BY. Gitu. Nah, gimana nentuin besar BX sama BY-nya? Ini pakai matematika. Pakai, kalau kalian ingat, ada sin theta, ada cos theta, ada tan theta. Nah, kalau ingat ya. Kenapa tiba-tiba sin cos tan? Kita pindahin ke sini deh. Ya Allah. Nah, kita pindahin ke sini. Kenapa tiba-tiba ada sin cos tan? Karena kalian lihat di sini, ini ada dua segitiga kan? Segitiga yang ini sama segitiga yang ini. Nah, untuk menentukan besar BX sama BY, kita tuh bisa pakai segitiga tersebut gitu. Nah, kalau kita tarik ke sini segitiganya gitu ya. Segitiga yang bawah aja. Nah, berarti kan ini besarnya B. Ini BX, ini BY.
Gitu, ini tetanya. Nah, kalau kalian ingat, sin theta itu adalah depan per miring atau demi. Cos theta itu sami, samping per miring. Tan theta itu adalah depan per samping. Nah, di sini kalau segitiganya yang ini, depan theta berarti si BY, ini berarti depan. Samping berarti BX, ini samping. B ini berarti miring. Nah, sekarang untuk mencari BX, kita patokannya adalah sama si B ya, sama si vektor yang ini yang atas. Maka untuk mencari BX kan ada di samping ya, samping. Nah, kita perlu membagi samping dengan miring. Karena BY kan kita cari juga, tapi kita punya nilai B. Misal kita ketahui nilai besar B-nya itu adalah 10 gitu. Nah, berarti kita untuk mencari nilai BX kita perlu data si B kan. Nah, kira-kira pakai cos, pakai sin, apa pakai tan gitu kan. Karena si BX ini ada di samping dan B ada di miring, berarti yang ada samping sama miringnya. Dimana berarti kita pakai cos. Nah, ini awal mulanya ya. Jadi cos theta itu sama dengan samping per miring. Sampingnya itu adalah BX, miringnya itu adalah B. Kita kan nyari BX ya. Maka BX adalah B dikali cos theta gitu. Maka nilai BX ini adalah B kali cos theta. Nah, kalau misalkan BX udah cos theta, sudah pasti BY sama dengan B dikali sin theta. Gitu. Apakah selamanya X akan cos, Y akan sin? Tidak. Hati-hati ya. Jadi, kalau misalkan sudutnya ada di sini, nanti beda lagi gitu. Pokoknya ingat aja kalau jika gitu ya. Jika yang dicari dekat dengan sudut, maka pakai aneh banget ya, pakai cos theta gitu. Kalau jauh pakai sin. Nah, di sini kan BX deket sama theta ya, makanya pakai cos. Kalau jauh berarti pakai sin theta. Begitu. Udah, ini nanti dipakai di banyak hal. Misal contoh soalnya ya. Oke, jadi begitu ya terkait komponen vektor. Ini bakal dipakai di banyak gaya mekanika, listrik, usaha, keseimbangan benda tegar, dan lain-lain sangat digunakan. Jadi kalian betul-betul paham sama vektor ini. Oke, sekian. Sekian dari video kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh komen. Jangan lupa subscribe. Dadah.